latihan bagaimana melakukan analisis regresi dengan variabel dummy pada software SPSS. Jadi dalam hal ini ada suatu soal, yaitu pendapatan per bulan dalam juta pada beberapa masyarakat yang tinggal di berbagai struktur ruang. Dalam hal ini struktur ruangnya ada urban dan ada rural. Jadi di sini sudah saya buatkan kode juga. Jadi urban itu akan dikode menjadi kode 1 dan rural akan dikode menjadi kode 0. Nah, kita akan mengolahnya nanti lebih lanjut di SPSS aja ya. Karena akan lebih mudah dan lebih cepat diolah menggunakan SPSS dibandingkan menghitung secara manual. Oke, sekarang kita buka SPSS-nya. Pertama kita harus memasukkan variabel view-nya dulu. Jadi variabel pertama ada namanya tadi pendapatan, tipenya dia numerik, kemudian desimalnya 1, kemudian measure-nya itu adalah scale. Selanjutnya adalah struktur. Jadi struktur kita bagi menjadi 2, ada urban dan ada rural. Tipenya numerik juga, tapi desimalnya 0. Measure-nya kita ubah jadi nominal. Jangan lupa, karena kita coding, kita harus memberikan values di dalamnya. Jadi value pertama itu 0, 0 itu untuk rural, dan 1 itu untuk urban. Kalau sudah di OK, sekarang kita pindah ke data view, ada pendapatan, variabel pendapatan, dan variabel struktur ruang. Jadi variabel pendapatan sebagai variabel Y, struktur sebagai variabel X. Selanjutnya kita input langsung pendapatan dari Excel. Kita copy and paste. Kemudian yang struktur juga kita copy and paste, tapi jangan lupa kodenya. Harus kita copy adalah kodenya, bukan nama struktur ruangnya atau jenis struktur ruangnya. Oke, di sini ada struktur, ada pendapatan. Nah, ini juga bisa kita ubah ya. Apabila kita mau view-nya sebagai code atau coding, kita ubah aja jadi view, kemudian value labels-nya kita ubah jadi kode. Tapi kalau mau muncul kategorisasinya atau namanya, value label-nya kita checklist saja. Selanjutnya kita langsung analisis saja menggunakan analisis regresi linear. Ada di analyze, kemudian regression linear. Oke, di sini ada variabel dependent atau variabel terikat. Itu adalah pendapatan. Kemudian variabel independent atau variabel base itu ada struktur. Kemudian kita klik statistik. Kita klik estimates, confidence level juga kita klik di 95%. R-square-nya diklik, deskriptif kita klik, kemudian continue. Kemudian klik option. Probability of F-nya udah kita definisikan 0,05 sesuai dengan nilai yang biasa kita pakai. Kemudian continue. Kalau sudah, kita klik OK. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tabel. Yang pertama adalah analisis statistik deskriptif, jumlah data dan rata-rata. Tapi mungkin rata-rata yang bisa kita lihat adalah yang pendapatan, karena dia datanya bersifat rasio. Kalau struktur rata-ratanya tidak bisa kita lihat karena tadi dia adalah coding ya. Jadi ini tidak mendapatkan nilai rata-rata yang menggambarkan struktur ruang. Kemudian di sini ada Pearson correlation. Kita lihat bahwa korelasi antara pendapatan dan struktur saling terkait atau signifikan karena nilainya lebih kecil daripada 0,05. P-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Kemudian model summary-nya juga kita lihat di sini adalah
R square-nya dan adjusted R square 0,561 dan 0,542. Artinya apa? Artinya variabel struktur ruang, baik urban atau rural, itu mempengaruhi sebesar 0,561% terhadap pendapatan masyarakat. Sisanya itu bisa dijabarkan atau bisa dianalisis berdasarkan variabel-variabel yang tidak termasuk dalam struktur ruang ini. Jadi 0,561 mempengaruhi. Signifikansinya juga signifikan 0,000, berarti ada hubungan nyata antara pendapatan dengan struktur ruang. Nah, sekarang bagaimana model regresinya? Kita langsung lihat di koefisien. Kita lihat di koefisien, di sini ada konstanta 1,754 dan konstanta struktur juga 2,546. Ini kita copy aja. Kita buka ke Excel. Ke PowerPoint. Copy. Oke. Oke, di sini kita sudah bisa membuat persamaan regresinya. Kita cukup lihat di ini agak kacau ya. Setelah di copy, coba saya ulang lagi. Oke, gini aja agak susah kayaknya formattingnya. Kita lihat di SPSS-nya itu B itu adalah konstan, ini adalah 1,754. Konstanta yang ini adalah nilai untuk alfa. Jadi apabila alfa ini kita copy sini. Jadi Y1 itu adalah pendapatan. Si alfa ini adalah nilai 1,754. 1,754. Kemudian betanya adalah 2,546. 2,546. Tapi di sini adalah D1. Kenapa D1? Karena kita lihat di sini persamaannya ya. Jadi kalau D0 pertama
persamaannya langsung ke alfa aja, tapi kalau D1 dia alfa plus beta. Nah, ini mu-nya tidak ada. Oke, berarti ini adalah pendapatan sama dengan 1,754 juta tambah 2,546 juta. Karena tadi dalam juta. Jadi, bagaimana pendapatan pada wilayah rural? Karena pada wilayah rural itu adalah D0, maka pendapatan di wilayah rural ini adalah 1,754 aja. Ini adalah pendapatan pada wilayah rural. Kenapa hanya 1,754 aja? Itu karena ini. D1 tadi 0 itu adalah rural. Berarti alfanya langsung nilai pendapatan rural tersebut. Berarti pendapatannya adalah 1,754. Nah, kemudian bagaimana kalau pendapatan pada wilayah urban? Pendapatan pada wilayah urban tinggal dijumlahkan 2,546 juta. Dapat dari mana? Hal ini didapatkan dari persamaan lagi tadi. Apabila D sama dengan 1, tadi 1 itu adalah urban kan? Maka alfa plus beta. Betanya kita dapat tadi 2,546, maka alfanya 1,754 ditambah 2,546. Jadi total pendapatan di wilayah urban itu adalah 1,754 juta ditambah 2,546 juta.